Sehingga dalam hal ini para habib juga termasuk bagian dari manusia biasa yang tidak luput dari dosa, sehingga keliru untuk menganggap bahwa habib ini bersifat kebal hukum yang kesalahannya perlu dimaklumi, perlu dimaafkan dengan anggapan bahwa habib punya keistimewaan berupa pertalian ketersambungan darah kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di alternatif naratif episode kali ini, saya mau membahas tentang habib yang belakangan ini sedang ramai. Walaupun yang ramai belakangan itu lebih ke soal validitas ketersambungan sanad para habib yang ada di Indonesia gitu. Tapi untuk podcast saya mau mungkin coba akan menjelaskan bagaimana kemudian konteks positionality para habib dalam masyarakat Islam dari perspektif sosiologi Islam. Nah, pertama, apa itu habib? Nah, habib sendiri itu adalah secara mudahnya gelar kehormatan, gelar religio-kultural yang diberikan kepada keturunan Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah dan keluarganya. Dari segi kata, habib ini bermakna kekasih, sehingga penghormatan kita pada habib ditunjukkan dari gelar tersebut itu berlandaskan kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya. Pertanyaan kedua, apakah habib lebih istimewa dibandingkan dengan kita, manusia biasa? Bagi saya, pada dasarnya setiap manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan antara kita satu sama lain di hadapan Allah bukan karena nasab, bukan karena status sosial atau status politik dan lain sebagainya, tapi karena kadar ketakwaannya. Ketakwaan ini kadarnya hanya mampu kita indikasi, tapi kita tidak pernah akan tahu benar kadar ketakwaan seseorang. Yang tahu kadar ketakwaan seseorang itu hanya Allah dan orang itu sendiri. Nah, sehingga dalam mengukur ketakwaan orang lain kita perlu berprasangka baik, tetapi dalam mengukur ketakwaan diri sendiri kita perlu bersikap keras terhadap diri sendiri, sehingga dari sikap keras itu kita bisa terdorong untuk meningkatkan, untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita. Karena bagi saya ketakwaan itu bukan kata sifat yang melekat, atau bukan bakat yang melekat karena nasab atau hubungan darah, tapi merupakan kata kerja yang perlu kita untuk hadirkan atau kita upayakan terus-menerus. Pertanyaan yang ketiga, apakah habib tidak pernah salah? Nah, bagi saya sebagai muslim dari kalangan Sunni Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa yang dimaksum itu hanya Rasulullah. Maksum adalah sebuah fasilitas yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa penjagaan terhadap Rasulnya, sehingga Rasul terjaga dari segala sesuatu perbuatan dosa. Nah, selain Rasulullah tidak ada yang dimaksum, semuanya memiliki sifat kemanusiaan yang mungkin terjebak dalam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, sebagaimana mereka juga punya potensi untuk mentaubati, untuk beristighfar atas dosa yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini para habib juga termasuk bagian dari manusia biasa yang tidak luput dari dosa, sehingga keliru untuk menganggap bahwa habib ini bersifat kebal hukum yang kesalahannya perlu dimaklumi, perlu dimaafkan dengan anggapan bahwa habib punya keistimewaan berupa pertalian ketersambungan darah kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena ini bisa kita lihat misalkan ketika Haji Wada, Rasulullah bersabda, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat bahwa jika Fatimah terbukti bersalah mencuri, potong saja tangan Fatimah. Padahal di saat yang sama Rasul bilang bahwa siapa yang mencintaiku hendaklah cintai Fatimah, dan siapa yang menyakiti Fatimah maka dia juga menyakitiku. Nah, hadis ini yang kemudian juga jadi kesedihan mendalam bagi Abu Bakar ketika setelah Rasulullah meninggal ada suatu konflik persoalan administratif kenegaraan yang berhubungan dengan tanah antara Abu Bakar dengan Siti Fatimah. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, benarkah habib harus dihormati? Bagi saya, setiap orang harus menghormati orang lain sebagai sesama manusia. Tetapi dalam konteks menghormati habib karena status kehabibannya,
ini umat Islam terbagi ke dalam dua golongan besar dari perspektif sosiologi Islam. Yang pertama, ada kalangan tradisionalis yang menghormati para keturunan Rasulullah karena status mereka sebagai zuriyah atau keluarga Rasulullah. Tapi bagi kalangan modernis, penghormatan yang dilakukan oleh kalangan tradisionalis ini sifatnya berlebihan. Sehingga mereka merasa bahwa penghormatan kepada Habib ini tidak pada tempatnya karena dilakukan melebihi kemestiannya gitu, berdasarkan perspektif kalangan modernis. Nah, kalau kita lihat kalangan tradisionalis sendiri, itu biasanya mereka menyandarkan penghormatan mereka terhadap para Habib, itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, qalu ya Rasulullah man haula'il ladzina amarunallah bimawaddatihim, qala Ali wal Fatimah wa ibnahuma wal Atrah wa hum al-ashirah wa qila az-zurriyah. Jadi ketika datang ayat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba, bahwa Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali rasa cinta pada kerabat. Kemudian bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, siapakah orang yang dimaksud sebagai kerabat ini? Kemudian Rasulullah menjawab, Ali, Fatimah, kedua anak Ali dan Fatimah, yaitu Hasan dan Husain, kemudian keturunan mereka, klan mereka, yang kemudian disebut sebagai zuriyahnya para nabi. Nah, ini kemudian diterjemahkan sebagai perintah untuk menghormati dan mencintai keturunan nabi. Di kalangan tradisionalis muslim sendiri, bukan hanya Habib sebetulnya yang mendapatkan respect atau penghormatan ada rasa cinta, tapi juga kiai dan keluarganya. Bagi kalangan tradisionalis, menghormati kiai dan mencintai keluarga kiai, menghormati keluarga kiai, itu adalah bagian dari prasyarat keberkahan ilmu dan keberkahan hidup. Kalau misalkan kita tidak melakukan itu, maka para kalangan tradisionalis muslim ini meyakini bahwa ilmu yang didapatkan sepintar apapun mungkin tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, dan hidup kita sekaya apapun mungkin tidak akan memberikan kebahagiaan lahir batin, mutmainnah atau ketenangan kepada kita dunia dan akhirat. Nah, persoalan dari menghormati para Habib ini adalah jangan sampai semangat kita untuk menghormati, memuliakan, mencintai para Habib membawa kita pada sikap taklid buta sehingga membenarkan apapun yang dilakukan oleh para Habib dengan alasan mereka punya ketersambungan nasab dengan Rasulullah. Kita mesti ingat bahwa mereka sama dengan kita, tidak termasuk dari dosa, sehingga perlu untuk kita juga dalam proses kita mencintai untuk melakukan fungsi kontrol dalam tanda kutip, sehingga kita tidak terjebak dalam sikap yang itu justru menjebak para Habib yang kalau misalkan mereka tidak kurang mampu untuk menanggung beban tanggung jawab kehabibannya, untuk kemudian terjebak dalam sikap-sikap yang tidak benar atau perbuatan dosa begitu. Apakah ada Habib yang palsu? Bisa jadi ada, karena privilege yang Habib miliki yang itu mungkin membawa keberuntungan tertentu bagi seseorang, sehingga orang mungkin bisa mengklaim bahwa dia punya ketersambungan nasab terhadap Rasulullah. Tapi siapakah Habib yang palsu, dan apakah seseorang yang selama ini kita anggap Habib itu adalah benar atau palsu, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Ada lembaga khusus yang menangani itu, dan mungkin dalam konteks ini yang perlu kita lakukan adalah yaitu tadi, mawas diri dalam konteks menghormati seseorang. Itu yang utama adalah kita menghormati orang tersebut berdasarkan kemanusiaannya, baru kemudian berdasarkan statusnya dalam kerangka penghormatan kecintaan yang tidak berlebihan. Bolehkah Habib berpolitik? Nah, ini pertanyaan menarik karena kita akan masuk di tahun politik. Berkaca dari pemilu 5 tahun yang lalu, banyak Habib berkeliaran di kancah politik, entah sebagai aktor utama, entah sebagai aktor yang diposisikan sebagai striker di depan gitu, yang bertugas untuk menarik suara massa, karena Habib punya peran, punya status religio-kultural yang itu sangat bisa memikat voters, terutama voters muslim yang sangat potensial di tengah meningkatnya populisme Islam di Indonesia. Nah, bagi saya sendiri, apakah boleh Habib berpolitik? Tentu saja sebagai warga negara, Habib punya hak dan mungkin juga punya panggilan untuk terlibat dalam kancah politik. Hanya mesti diingat juga sekali lagi bahwa tidak semua Habib memiliki pengetahuan politik yang mumpuni, dan bahwa keputusan politik seorang Habib itu bukan selalu merupakan keputusan yang mutlak yang harus kita ikuti 100%, karena pada akhirnya dalam berpolitik kita perlu untuk memaksimalkan kemampuan berpikir kita, kemampuan akses kita untuk mengecek informasi, kemudian menguji para calon, dan untuk tidak terjebak dalam
isu-isu yang sifatnya membenturkan identitas, mau identitas keagamaan, mau identitas kultural, mau identitas sosial, ras, dan sebagainya, dengan jargon-jargon, dengan atau bumbu-bumbu yang kelihatannya seolah-olah religius atau bersemangat islami begitu. Bagaimana kita mesti menyikapi privilege yang dimiliki para habib? Bagi saya, betul bahwa memiliki ketersambungan nasab dengan Nabi itu adalah sebuah privilege yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Tapi juga saya meyakini bahwa pada setiap privilege ada tanggung jawab yang besar. Ketika seseorang memiliki ketersambungan nasab dengan Nabi, secara otomatis dia memiliki beban kesejarahan untuk bisa melanjutkan peran sosial dan peran keberagamaannya Rasulullah, dalam hal ini setidaknya menjadi role model atau menjadi uswah hasanah. Untuk menjadi role model atau uswah hasanah, seorang habib perlu menaklukkan terutama dirinya sendiri, terutama mungkin godaan-godaan untuk merasa lebih mulia ketimbang orang lain, atau untuk merasa kebal hukum karena status kehabibannya. Di tengah mungkin dia terkondisikan dalam sistem pendidikan atau sistem sosial yang mana dia merasa dimuliakan, merasa dikebalkan dari segala konsekuensi sosial atau konsekuensi hukum, sehingga mungkin membentuk paradigma berpikir yang kurang pas, yang itu mencederai atau kontradiktif terhadap semangat uswah hasanah yang digelorakan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk juga dalam hal ini semangat egalitarianisme di mana semua orang itu sama di hadapan hukum yang berlaku. Nah, selain itu bagi kita sendiri sebagai non Arab gitu, sebagai non Habib, penting untuk kita merevisi cara kita memuliakan dan menghormati Habib, sehingga pertama cara kita memuliakan tidak berlebihan, tidak bersifat taklid buta, dan tidak bersifat membenarkan apapun yang dilakukan Habib, sehingga itu malah justru mempersulit Habib untuk bisa melakukan atau bisa menjalankan tanggung jawab kesejarahan mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW. Demikian beberapa pertanyaan yang coba saya bahas, yang coba saya diskusikan mengenai Habib. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk memberikan kerangka perspektif terhadap Habib dalam masyarakat Islam di Indonesia, terutama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.